Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fadil Khairi dengan NIM 2022 10 11 03 11 374 dari kelas Penologi Viktimologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana dilihat dari aspek viktimologi. Sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk menangani tindak pidana, dalam rangka klasik, sistem ini berfokus pada dua hal utama. Yang pertama, yaitu negara sebagai kepentingan umum yang merasa dilanggar oleh adanya kejahatan. Yang kedua, pelaku atau offender yang harus ditangkap, dituntut, dan dijatuhi pidana. Akibatnya, korban yang sebenarnya adalah pihak pertama yang dirugikan justru sering terlupakan. Posisi korban hanya dianggap sebagai saksi atau alat bukti untuk memperkuat dakwaan terhadap pelaku. Pandangan ini melahirkan fenomena yang disebut secondary victimology atau korban mengalami penderitaan baru akibat proses hukum. Disinilah viktimologi berperan. Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari korban kejahatan, terutama faktor penyebab menjadi korban, hak-hak korban, perlindungan dan pemulihannya. Dengan perspektif viktimologi, sistem peradilan pidana mengalami pergeseran dari offender-oriented menuju victim-oriented. Nah, di sini saya akan membahas tentang prinsip dasar viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Agar sistem peradilan pidana lebih berpihak pada korban, viktimologi mengajarkan beberapa prinsip dasar. Prinsip yang pertama yaitu hak atas kebenaran. Korban berhak mengetahui bagaimana tindak pidana terjadi, siapa pelakunya, bagaimana proses hukum berjalan. Yang kedua, hak atas keadilan. Korban berhak agar pelaku diproses secara adil, sekaligus agar kepentingan dan penderitaannya didengar serta dipertimbangkan dalam putusan hakim. Yang ketiga, hak atas pemulihan atau restorasi. Korban tidak hanya butuh hukuman bagi pelaku, tetapi juga ganti rugi, perlindungan, dan rehabilitasi. Selanjutnya, non-diskriminasi dan perlindungan khusus. Korban tertentu seperti anak, perempuan, korban perdagangan orang, atau korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlakuan khusus agar tidak kembali menjadi terviktimisasi. Yang terakhir, yaitu restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan pemulihan. Tahapan sistem peradilan pidana dalam perspektif viktimologi. Yang pertama itu ada tahap kepolisian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Tugas konvensional dari kepolisian itu mencari pelaku dan mengumpulkan barang bukti. Dalam perspektif viktimologi, polisi harus menerima laporan korban dengan ramah dan empati, menjamin keamanan korban dari ancaman balas dendam pelaku, memberikan informasi perkembangan perkara secara transparan, menyediakan ruang konseling dan bantuan medis jika dibutuhkan, menghindari pernyataan atau perlakuan yang menyalahkan korban atau victim blaming. Kita bisa ambil contoh dalam kasus KDRT, kepolisian wajib mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara untuk menjamin keamanan korban. Yang kedua, tahap kejaksaan atau penuntutan. Itu tugas konvensional mewakili negara menuntut pelaku di pengadilan. Dalam perspektif viktimologi, jaksa berperan sebagai advokat kepentingan korban di pengadilan, menyampaikan victim impact statement, yaitu keterangan tentang penderitaan korban akibat kejahatan, mengupayakan restitusi, yaitu ganti rugi dari pelaku dalam tuntutannya, melindungi identitas korban, terutama dalam kasus sensitif, misal korban pemerkosaan. Contoh lain, dalam kasus perdagangan orang, jaksa wajib menuntut restitusi agar korban memperoleh hak ekonomi kembali. Selanjutnya ada tahap pengadilan, yaitu peradilan, yang mana tugas konvensional yaitu mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Dalam perspektif viktimologi, hakim harus mengakui korban bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum, yaitu memberikan kesempatan korban untuk menyampaikan penderitaan fisik, psikis maupun kerugian material.
menimbang pemulihan korban dalam amar putusan, misalnya perintah ganti rugi atau rehabilitasi, mencegah secondary victimization, misalnya dengan sidang tertutup bagi korban kekerasan seksual. Kita bisa ambil contoh dalam kasus pencabulan anak, sidang dilakukan secara tertutup, identitas korban diselamatkan, dan hakim dapat memerintahkan restitusi. Selanjutnya di tahap lembaga pemasyarakatan atau eksekusi pidana, yaitu tugas konvensionalnya melaksanakan pidana dan membina pelaku agar kembali ke masyarakat. Dalam perspektif viktimologi, pemasyarakatan tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga menghubungkan dengan korban melalui program mediasi penal atau restoratif dialog jika korban bersedia. Lapas harus membuka akses agar korban bisa memperoleh restitusi dari pelaku. Negara perlu menyediakan lembaga pendampingan khusus bagi korban, misalnya lembaga perlindungan saksi dan korban, atau bisa disebut dengan LPSK di Indonesia. Kita bisa ambil contoh dari LPSK memberikan kompensasi bagi korban terorisme jika pelaku sudah tidak mampu membayar ganti rugi. Selanjutnya, bagaimana bentuk perlindungan dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana? Dalam prakteknya, perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana diwujudkan melalui yang pertama, yaitu restitusi, yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Yang kedua, kompensasi, yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh negara bila pelaku tidak lagi mampu untuk membayarnya. Yang ketiga, yaitu rehabilitasi medis dan psikologis, yaitu layanan kesehatan dan pemulihan trauma. Yang keempat, yaitu perlindungan hukum, menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan pengalaman bahwa rehabilitation program, pendampingan hukum, korban berhak mendapatkan penasihat hukum atau kuasa hukum, partisipasi dalam proses peradilan melalui victim impact statement atau keterlibatan dalam mediasi penal. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tantangan penerapan viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Meski sudah diakui secara normatif, penerapan viktimologi masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan yang pertama itu adalah budaya hukum yang masih pelaku sentris, yaitu aparat lebih sibuk mengejar hukuman pelaku daripada pemulihan korban. Yang kedua, kurangnya sosialisasi hak korban. Itu banyaknya korban tidak tahu bahwa mereka berhak atas restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Negara belum mampu memberikan layanan psikologis dan rehabilitasi korban secara menyeluruh. Yang keempat, yaitu stigma sosial. Korban pemerkosaan atau KDRT sering disalahkan dan enggan melapor karena takut kepada para pelaku. Yang kelima, koordinasi antar lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK sering bekerja sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi antar lembaga. Itu sangat menyulitkan itu menjadi tantangan penerapan viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Di sini kalau kita akan membahas tentang bagaimana arah pengembangan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban. Melihat dari sistem peradilan pidana dari perspektif viktimologi mengajari bahwa keadilan pidana tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus sampai pada pemulihan korban. Negara wajib hadir melalui kebijakan perlindungan, kompensasi, dan rehabilitasi korban. Diperlukan pergeseran paradigma dari retributive justice, yaitu hukuman, menuju restorative justice, yaitu pemulihan atau rekonsiliasi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang ideal adalah sistem yang seimbang, yang mana negara terlindungi, pelaku dihukum sekaligus direhabilitasi, korban dipulihi dan dihargai, serta dilindungi. Dari yang sudah saya jelaskan barusan, kita dapat menarik kesimpulan, sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk menegakkan hukum dan menanggulangi kejahatan. Namun dalam prakteknya, sistem ini selama ini lebih berorientasi pada pelaku, atau bisa disebut dengan offender oriented, sehingga kepentingan korban seringkali terabaikan. Dengan hadirnya viktimologi, paradigma sistem peradilan pidana bergeser menuju victim oriented, yakni menempatkan korban bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak atas kebenaran,
keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan, viktimologi menurut saya menuntut adanya perlindungan dan perhatian khusus terhadap korban, seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan hukum. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti budaya hukum yang pelaku sentris, keterbatasan lembaga, serta stigma sosial, penerapan viktimologi sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang ideal adalah sistem yang seimbang, yaitu menghukum pelaku, melindungi masyarakat, serta memulihkan korban agar tercapai keadilan yang utuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.